kalau buat jalan getar banget. Getar kan? Ini Iya. tetek goyang kan? Iya. Nah, itu. Tetek masnya goyang juga? Goyang juga gitu. Goyang. Bener kan? Itu bedanya. Welcome to Black Auto Battle. Hari ini kita pengepul mobil ada di Solo. Kita ada di Solo ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu Black Auto Battle itu apa, ini adalah highest level buat kalian para car antusias, car modifikator, dijadiin satu semua. Setiap modifikasi kalian semua akan dinilai satu persatu baut per bautnya. Kenapa saya bilang begitu? Memang kita posisi outdoor karena supaya bisa menampung para peserta yang banyak sekali. Jadi kalau peserta ini satu Indonesia, salah. Ini khusus Jogja dan khusus Solo. Jadi per region dia jatuhnya mainnya ya. Di sini itu setiap mobil modifikasi akan dijuriin satu persatu. Masuk ke area sini 30,2 dB. Nah, nanti tinggal kasih tahu jurinya, lu modifikasi apa aja, nanti juri berargumen lah di sana. Ya, sesuai dengan apa yang kalian modifikasi, menurut juri masuk akal atau nggak masuk akal. Udah, terus lagi ada audio. Kalau untuk audio ada SQL, terus ada SQ. Karena di mobil itu modifikasi tetap ada audio namanya, Regan. Jadi SQ itu kita ambil yang di sini tuh kali ini dari Emma, Meka, sama Ken. Jurinya sertifikasi seperti kita biasa. Dijuriin di tempat yang pojok, nanti Regan tinggal ambil fotonya. Udah, kita langsung keliling. Di sini ada apa aja Jarum Black ini? Nah, begitu masuk di sini ada Black Experience, terus ada ciwi-ciwi, ada angel-angel, terus ada juga DJ-nya. Terus kita masuk lagi, Regan. Nah, kita ini di belakang saya sudah ada Estilo Wannabe, saya bilang. Di Indonesia Estilo SR3 kan? Ya. Tapi modifikasinya ke arah mana? EG6 nih kayaknya nih. EG6, ya kan? Kita tanya langsung sama yang punya. Kenapa nggak punya duit beli EG6? Atau uangnya nggak cukup buat EG6? Ini inget ya, ini daerah orang, nanti kita nggak bisa pulang loh. Ntar pulang lewat mana ya? Bahaya nih. Tapi aku cuma satu moto aku. Apa? Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Iya. Ya, cocok kok rasa? Nggak nyambung sih, cuman. Nggak nyambung ya? Iya. Iya. Yang penting kan kita tetap sama-sama black. Iya. Iya dong, ya kan? Nah, Mas, di mobil ini kan modifikasinya kalau kata orang, oh ini modifikasinya nggak proper. Salah. Modifikasi proper itu tergantung lu mau peruntukannya buat apa. Gue tanya aja, peruntukan ini buat apa? Ya racing. Buat racing ya, buat drag. Jadi kalau untuk buat drag, proper nggak, Regan? Proper lah. Ya udah, proper ya. Terus modifikasinya dilakukan di mobil ini pertama kali apa dulu dimodifikasi? Engine. Engine. Salah, Mas. Apa tuh? Salah, dicek dulu dong. Oh, iya kalau nggak dong. dicek gimana mau bikin engine? Jadi sambil dicet, engine-nya dijadiin. Oh, kan? iya. Gitu. Sambil menyelam minum air. Nah, ikan duyung dong berarti. Udah mau kena gas aku nih kan. Jadi engine bay-nya ditutup ya. Ya. Ditutup Betul. nggak dibikin plat supaya lebih gampang mungkin ya. Kalau saya dulu masih peserta ditanya orang, "Ko Jeki kenapa engine bay-nya nggak ditutup rata plat begitu?" Ya gue pengen natural, padahal bikinnya susah kalau kotak-kotak. 2, 1. Di engine bay-nya modifikasinya Jadi bloknya pakai K24 RBB. RBB. Nah, K24 RBB kalian tanya itu buat apa? K24 RBB itu dari Accord Euro, kalau nggak Accord Euro itu punya Odyssey, Ya, betul. RB1.
Ribuan, ya. benar. Bagian atasnya pakai Bagian atasnya pakai PRB, Type R DC5. Type RDC5. Terus kalau ITB-nya, kenapa ITB harus pilih Gen V? Kenapa nggak mau ambil Toda? Kenapa nggak mau ambil Kinsler? Sebenarnya mau ambil Kinsler, cuma waktu itu Budgetnya nggak cukup. terlalu sekali lagi mahal. Kok nggak bilang sama saya, Mas? Iya, tau gitu kredit ya? Iya, kau bilang sama saya kasih punya blacktop AE101 lebih murah lagi. Kalau pakai Toda kan terlalu kecil. Iya, Toda terlalu kecil. Iya, Bener. kecilan, bener. Nah, biasanya kalau misalnya orang udah bangun ITB begini tuh timbul masalah, Mas. Idle-nya Ya. nggak bakar rata. Betul. Sarspeed udah biasa belum sih bangun ITB? Insya Allah udah pernah ya. Udah Ini pernah ya? maksudnya yang ke Jangan lupa untuk mobil para keempat. Oh, mobil keempat bangun ITB-nya. Nah, ini kalau bangun ITB gini penuh tricky. Biasanya tuh masalahnya di posisi kedua ini. Dia nggak mau ngebuka sempurna. Apalagi ini modelnya ini udah nggak linkes bawah ya, udah atas bawah. Tapi kalau lu ada pakai merek AT Power itu dia bukanya gini. Pakai linketnya ini. Pakai linkes ya. Jadi yang nomor 2-nya nggak mau kebuka sempurna. Ya. Jadi pilih gini memang udah sesuai dengan punya dia lah ya. Terus FPR-nya tahu di depan ya sengaja. Sengaja. Terus transmisinya pakai apa nih, Mas? Ini pakai EP3. EP3. Kenapa nggak mau DC5 juga yang LSD? Ini LSD juga. LSD tapi nggak full lock dia. Jadi ini kemarin kita ganti udah dalamnya LSD-nya. LSD-nya. Gitu. Berarti Masnya baik. Kalau gue biasa tanya Ebet kalau begituan sama Togi itu nggak dijawab apa? Mobil siapa aja? Suka aku lah katanya. Beda kalau di Jawa tuh orangnya santun ya kan. Gitu, jangan nggak kayak Jakarta itu pukul semua nanti. Terus di mobil ini kalau untuk engine mountingnya udah pasti pakai Keytune ya. Ini engine mounting pakai Hasport. Oh, Hasport. Ya, cuma yang ini pakai yang delete PS-nya Hasport. pakai. Ini Hasport tapi yang udah di custom dong. Ya, Tengahnya, custom. tengahnya udah pakai PU Karena kan. kurang keras. Kurang keras. Tapi Hasportnya ori atau cap ayam? Kalau yang menurut yang jual dulu katanya si ori. Tapi nggak tahu kalau Hong Leong ya. Iya, katanya makanya daripada aku bilang Hong Leong nggak enak kali kan, menyudutkan. Jadi cap ayam gue ngomongnya. Jadi intinya juga lu mau ori mau apa gak ada urusan karena PU-nya itu udah diganti. Lagi. Karena bawaannya itu PU warna hitam ya. Hitam. Ini udah ganti yang transparan. Iya. Oh, ini alternatornya udah di Sunblast ya? Sunblast atau display ini? Sunblast. Udah di Sunblast ya. Power steeringnya? EPS. EPS. Ya. Pakai punya? Avanza. Avanza. Nah, gua sering kejadian tuh teman-teman yang Honda dia bilang, "Bang, punya gua pakai EPS. Punya apa? GE8. GE8 belok ke kanan berat kali lah kau kawan. Kirinya lebih ringan." Karena apa? Posisi rodanya. Nah, itu tergantung lagi dari jam terbang. Gimana cara kau ngebangun mobil. Terus gini, Sarspeed yang terkenal tuh bangun mobil tuh nggak mahal, Mas. Harus kita akuin. Gue punya satu SR3 begini, gue kirim ke Sarspeed. Gue mau bangun engine bay-nya begini, sama mesin, sama bloknya begini. Speknya semua, sama ECU. Berapa duit habisnya? Mesinnya apaan? Mesinnya RBB aja lah. RBB aja. RBB torsi udah bagus juga, cuma bed atas. Ini nggak lewat Japri aja ini. Nah, biar teman-teman tahu bisa langsung ke Sarspeed dong, ya kan? Kebetulan Sarspeed ada pegang punya Mas Eki juga kan? Sama Iwi Sanggeni juga ada. Iya, sampai Sanggeni juga ada. Paling enggak ya sekarang kalau misalnya pakai RBB mungkin ya sekitar 150-an juga. 150 ya. Jadi RBB-nya kita hitung sekitar 70 juta, ECU-nya 25 juta, 100 juta, 50 juta, murah sih gue bilang. Untuk wiring-wiring lagi udah berapa duit, Regan? Ya itu dari mereka. Ada slot nggak, Mas? Gimana? Lagi ada slot nggak bengkelnya? Ada ya? Ya nanti kita Japri yang pengepul mobil kita kirim ya kan? Jadi kita rasain. Lu lihat deh, kalau di Jakarta kita pada pakai AN semua kan? Kalau di sini tuh, ya udah gue bisa ngebudgetin seberapa murah ya gue budgetin begitu murah. Nah, Mas, terus gue mau tanya, ini kan lu pakai punya DC5 dong? Ini, Ya kan? Betul. Jarang ada YouTuber tahu, Mas. Memang kayak gua doang yang jago, Mas. Kenapa nggak mau taruh di bawah apron aja, Mas? Jadi masuk di dalam itu Iya. kan kalau ini kan masih terlalu panjang kok ke bawah. Masih terlalu panjang. Oh, jadi sini custom radiator belum. Ya, jadi kalau yang model kayak masuk ke dalam apron itu kan yang hanya ada yang kayak Speed Factory, Iya, custom. ya kan. Kalau nggak kayak punya saya kan, jiwa miskin, custom jatuhnya. Ya, gitu. Nah, tapi begitu udah pasang begini, terus ininya taruh dekat sini nih. Apa reservoir ya? Ya, Buat pengisian. Ada kesulitan khusus nggak buat sini? enggak. Biar teman-teman tahu nih, jangan gampang-gampang aja, nggak pakai leher reservoir langsung di sana. Pas diisi berapa lama buat ngebuang anginnya? Ini ya paling kita ngambil nganginin dulu kan? Iya. Sambil disirkulasiin dulu, ya nggak lama juga sih. Setengah hari juga ya kayaknya. Iya kan, paling hebat-hebatnya juga Pokoknya setengah hari. tinggal beli rokokan sama ngopi aja dah. Gitu ya. Nah itu, jadi bangun Honda itu kalau lu bilang bangun Honda warteg udah biasa, nggak segampang itu kawan.
Apalagi udah bisa sampai segini, ya udahlah, udah beda lagi. Nah, ini kan dari SR, lu pindahin ke sini, linkage-nya juga nggak pakai punya brand-brand Kecun gitu segala macam. Gear 1 posisinya gimana? Gimana? Ini kayak gear 1 gue ke depan biasa. Oh, tetap ke depan ya? Kalau yang ke belakang kan kayak punya yang US apa gitu kan? Ya, US. Ya. Kalau punya saya tuh udah ke belakang. Ke belakang, gear 1-nya. duanya ke depan kan? Duanya ke depan, Betul. 6 speed. Nah, itu kita belajar lagi dari start speed-nya. Mas, kalau biasa lu bangun begini nih, Mas. Habis berapa sih satu mobil? HP-nya dapat berapa? Ini kemana sekitar 280. 280 HP, tapi belum fine tune dong ya. Ya belum. Harusnya bisa sampai 300. Mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Cuma kan ini memang internal si camshaft masih standar. Oh, internal masih camshaft pakai semua? type R ya. Oh, masih pakai type R Cuma doang. memang kalau kayak perklep apa udah gue ganti semua gitu. Cuma tinggal itu doang karena memang ngejar ini aja kan dadakan gitu kan. Oh, ngejar dadakan. Dan clean-nya kayak boosternya lupa dipasang atau memang nggak ada, Pak? Memang nggak, emang gue delete. Oh, memang delete. Jadi ya, gue pakai merek Blocks gitu kan. oh, jadi ngeremnya agak agak keras, tapi main feel kayak i86 yang kita regan. Cuma kalau punya saya terakhir saya tambah booster VW kan di belakangnya. Ya. Cuma kalau ini buat drag apa pusingnya sih, begitu lurus tinggal ngerem doang udah selesai, nggak harus takut ngelok atau apa, ya kan? Oke, terima kasih banyak Mas. Kita keliling lagi. Siap. Yuk, Oke. handphonenya saya ambil ya Mas ya. Nggak buat saya aja nih. Ambil ya. Boleh handphonenya ambil, tapi mobilnya saya langsung towing pulang nanti. Yuk Mas. Nah, sekarang di belakang kita ada Kijang apa nih namanya nih? Kijang Grey Esta 1,8. Jadi modifikasi di mobil ini apa aja? Ini kayak begini dong, lu kalau mau kontes lu buat satu yang proper ya. Terus ada standing bannernya ditulis engine portingnya by Surspeed. Ya pastilah ya, bootnya di Surspeed juga soalnya. Headernya 41 full stainless by GT Performance. Kita lihat headernya. Wih, headernya cutting-cutting pie cut jatuhnya. Ini kalau yang lu ngelasnya nggak bagus nih bisa pecah nih. Sering pecah itu. Terus coilnya udah ganti Mallory Pro Master. Ya, coil ini agak sedikit ribut memang. Terus filternya udah KNN. Eksterior bodinya memang udah disiram total. Kalau dibilang mobil ini restorasi bukan. Engine bay-nya mungkin dibuat restorasi, tapi dibuat udah khas sekarang lah ya. Modifikasi restorasi, resto mode jatuhnya di mobil ini. Yang gua agak aneh di mobil ini tau nggak apa? Apa? Kaget juga. Kusen maknya diambil nih kurasa nih, buat bikin beginian, buat jendela, ya kan? Terus kita lihat lagi, nah ini ada Ford. Kita ulas tuntas nanti di video besok tentang mobil ini, oke? Nah, kalau yang tadi kan udah yang race ya, yang racing, sekarang udah ada yang model statik, apa sih namanya beginian nih? Chamber gang lah, model-model chamber udah ada. Ya ini Nissan Celsior, terus ini Lexus, ini punya siapa kau tau nggak? Ini punya Ko Handian Perdana. Ini juga sama, Ko Handian Permana. Terus ada juga jualan, ada OZ, ada VS, Gas Gang namanya. Nah ini kayak punya Mas Randy nih. Randy Gas 300C. Mahal nih. Ini jadi kalau mobil beginian tuh modifikasinya di bagian mana? Di bagian kaki-kaki doang. Jangan bilang kaki-kaki doang, kaki-kakinya itu yang mahal banget. Berdarah-darah, lu bayangin. Dia pakai velg segini, berarti dalamnya tuh dicowok habis banget nih. Ini modifikasinya. Velgnya pakai 4G itu, terus BBK-nya juga, aduh mahal banget lah, gila nih. Terus kita masuk lagi. Tetap ya, di mana-mana tuh Innova tetap ada. Ada Fortuner juga. Nah, yang model begini juga ada cutting stiker. Jadi beragam banget nih dibuatnya. Nah, ada Ford nih, kau lihat. Gede kali. American style. Besok kita buat videonya khusus mereka. Terus ada Mini Cooper. Nah, kalau itu udah restorasi. Nah, kita lihat nih. Keren nih. Nih, kita tanya nih. Mas, ini mobil apa nih, Mas? Ini Isuzu Panther, Om. Isuzu Panther. Isuzu Panther. Jadi kayak gini. Jadi begini, kau lihat dari kotak dibedakin jadi bulat. Gila nih modifikasinya sampai segitunya ya. Terus di bagian lantainya udah dinaikin. Kayaknya dulunya main audio nih mobil nih. Terus nih kau lihat yang kerennya setirnya dong Regen. Dilas sampai begini. Lu bayangin bikin takopannya gimana caranya nih cuy. Nah itu beragam modifikasi lah ada di sini lah Regen. Terus kita lihat lagi. Ada S-Class. Ada Civic VI. Nah ini Katana nih. Ini warnanya kayak yang kita bangun di Most Battle nih Regen nih. Mods Battle, Katana Challenge. Katana Challenge. Nah, ini RB1 yang dibangun. Ada Accord.
Accord 2008 kayaknya. Nah, ini body full karbon, skidding, terus bumpernya semua pakai Karma dari Mas Kiki Nugraha, ya kan? Velgnya pakai Rotiform, depannya double brake, gila nih mobil full spec banget ya. Kata banget mobil buat kejar kontes. Nah, terus di samping saya ini ada Hyundai. Hyundai apa nih, kau tahu nggak? Getz. Hyundai Getz. Getz atau Trajet? Getz kayaknya. Trajet. Trajet ya? Kau sok tahu udah ngomong gitu kenceng, salah lagi kau. Trajet. Getz Trajet. Nah, ini gue pick applause banget buat orang ini. Kenapa? Karena mobil ini tuh jarang banget dibangun. Jarang banget. Karena modelnya begitu dilihat tuh cupu banget. Tapi dia bisa bangun sampai begini. Udah pakai sunroof yang udah bisa dibuka. Terus belakangnya pakai velg 10,5 inch atau 11, gue lupa deh lebarnya. Terus yang kerennya tuh mesinnya Wertag, pengepul style banget. Cuma masih belum rapi, masih ada beberapa PR, ya harus dirapikan dulu. Supaya lebih maksimal. Nah, ini termasuk mobil rail juga nih. Corolla tapi yang apa? Ini masuknya ke keluarga Sprinter. 4 wheel. 4 WD. Nah, ini nih yang gue paling favorit nih. Modifikasi tahun 2000 berapa ya? 2016 tuh beginian tuh. Jadi model 2014. Model modifikasinya di Eddy. Yang punya nih Mas ya? Coba mic-nya mana? Nah, ini saya udah sama yang punya. Siapa namanya Mas? Dawang. Dawang. Ya. Nama IG-nya apa Mas? Dawang 15. Dawang 15 biar banyak ciwi-ciwi nanti ya Mas. Iya, lebih keren lagi. Terus ini mobil basingnya apa nih Mas? Expander tahun 2019. Expander 2019. Iya, betul. Nah, gue mau tanya, kenapa sih yang menginspirasi lu modifikasi ini modifikasi tahun 2010 bisa kita bilang? Zamannya di Eddy kan? Iya, betul. Zamannya P My Ride. Kenapa lu harus bangun di mobil Expander dan menghabiskan uang nggak sedikit? Ini pasti mahal banget. Benar. Minimal 400 juta kayaknya. Habis 800. 800. Karena engine-nya udah bukan Expander. Udah buka Expander di swap PR4. VR4. Jadi pakai mesin V6 twin turbo. Benar. Ya itu. Jadi tenaganya sekitar 270 horsepower. Jago kali ya Kuregen ya. Terus bagian warna ini dilabur warna apa nih? Ini jatuhnya candy, sparkling, Benar. Red Candy. Dan red ini candy. airbrush. Airbrush ya? Ya, benar. Berarti dasarnya warna silver dulu, Ya, benar. baru di airbrush, Terus ditimpa candy. baru ditimpa candy. Benar. Nah, ini pengerjaannya susah banget. Kalau lu nggak jago, nggak apik banget ngerjainnya tuh banyak ini keriting. Ganti airbrush ini sempat 3 kali. 3 kali ya? Benar. Karena banyak garis-garis bekas Benar, amplasan kan? benar. Nah itu, Nggak dosanya di sana. Kalau Oh, kalian dosanya bilang, di sana. Bang, lu bangun mobil begini gampang Bang Candy, moncong kau, kutampeleng nanti kau. Biar kau tahu bangun Candy itu setengah mati. Aku ngerjain Mas soalnya Mas. Customer datang, Bang, berapa ngecat Candy begini Bang Jeki? 125 juta, kaget dia. Kaget. Kok mahal kali Bang 125 juta? Udah aku kasih amplasan sama gun, ngecat sendiri coba Mas berapa duit ya kan? Biar tahu. Ini ngecatnya berapa duit nih habisnya? Ya pokoknya ke total lah untuk mobil ini sekitar gituan. Oh, sekitar gituan ya. Lebih kurang. Terus body kitnya custom atau Ya, ambil dari white brand? body. Oh, white body ya. Ini white body udah nggak natural, jatuhnya ekstrim ya ini ya. White-nya ekstrim. Dan spesialnya untuk mobil ini, pilarnya kita potong. Sebentar saya bukain omnya. Oke. Ah, namanya kalau udah mobil begini pasti jatuhnya dia udah pakai apa? Motorized semuanya. Nah, kerennya lagi dari mobil ini apa yang gue salut? Motorized-nya itu nggak ribut sama sekali. Biasanya orang kalau udah pakai motorized tuh sangat ribut. Benar, nah, benar, dia bangunnya tuh benar-benar dipikirin. Nah, sampai benar-benar klik juga. Pilar B-nya begitu nggak ada, dia tahan pakai apa? Mau nggak mau harus ada penyangganya. Kalau nggak ada ini, nggak ada partisi ini, dia pasti bakal nekuk ke tengah. Kita pakai besi di sini yang kuat. Heeh. Jadi ini kemarin ini baru saya tambah nih. Kemarin polos di sini, cuma Iya, tipis doang. karena takut banget kan. Benar. Jadi sebenarnya kalau lu bangun beginian mau lebih gampang lagi, kelihatan lebih mahal, lebih mewah, bisa pakai aluminium. Begitu aluminium lu pakai, lu tinggal brush. Jatuhnya jauh lebih mewah. Cuma kan ini kemarin masih baru ganti konsep ya Mas ya. Benar. Jadi ini konsepnya ke VVIP bangunannya. Tapi lu gila sih Mas lu bangun beginian. Gila. Terus audionya depannya pakai 3-way, Benar. belakangnya SQL ini ya. Benar. Ini kalau untuk spek lengkapnya, karena kalau untuk disebutkan terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah, John Speed. Jadi benar-benar nih project mobil idaman ya Mas ya. Ya, Motorized-nya ganti berapa kali nih Mas? Sampai yang nggak ada bersuara begini. Iya dong, kita harus tanya dong. Biasa orang motorized tuh ribut banget. benar sih. Iya kan? Tahu semua ya perjalanannya. Iya tahu Mas, soalnya saya kena tipu juga sering. Ini sempat 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali buat bikinin motorized-nya ya. Terus ikatan
Wah, ikatannya dari dalam ya sekarang ya. Kalau orang dulu mau gampang tuh dari tengah pintu itu dimasukin. Sekarang udah dari dalam. Terus TV-nya bisa naik turun. Bisa. Motoresnya ribut nggak nih? Enggak. Ya, gua udah bisa tebak motores pintunya pakai apa? Apa? Power window. Serius, Mas? Nggak ada YouTuber yang tahu, coy. Nggak ada YouTuber yang tahu. Dikasih tahu kali ya, Mas. Nggak ada. Ini gua udah laluin perjalanan modifikasi begini loh. Bener. Ya kan? Tapi memang benar. Jangankan Masnya, juri aja nggak tahu pasti. Ini Motores bunyi nggak bunyi? Iya, karena Orang nggak tahu. Iya, itu kan nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan kan? Nah, rata-rata orang Motores begini, kan? Nah, Rata-rata orang bangun Motores tuh begini. Dia bunyi begini. Kayak kemarin kita Alphard yang kita bangun, yang 1 miliar lebih Motoresnya aja masih ribut. Ini Motoresnya nggak ribut dan tutupannya tuh klik banget. Berarti yang ngelasnya jago banget nih. Yang ngelasnya di mana sih ini, Mas? ini di John Speed. Oh, di John Speed. Ya, ini engine. Kayaknya tukangnya boleh kita tarik ke Jakarta nih. Gila, berarti ini turbonya udah diganti, Mas? Pak, masih pakai turbo bawaan. Oh, masih pakai turbo bawaan, kemarin- TD03 ya? Berarti next PR-nya apa nih di mobil ini? Untuk next PR-nya ganti turbo doang. Ganti turbo. Turbo ganti TD04, bisa pakai punya Kinugawa atau Black Mamba biasanya ya? Black Mamba, benar. Black Mamba. Itu langsung plug and play ya? Iya, langsung plug and play. ECU-nya tinggal ganti plug Ini in udah ya. pakai ECU standalone, Max ECU. Max ECU. Iya. Oh, Max ECU udah bisa. Tapi kalau misalnya Mas ganti Black Mamba begituan, udah ganti DBW, Max ECU-nya udah nggak cukup slotnya. Udah nggak cukup. Mau nggak mau harus ke pengepul workshop lagi. Nyeni banget nggak velgnya? Kau lihat velgnya coba. Gila. Oh, ininya ada ininya ya? Iya dong. Diukir. Diukir. Bukan diukir, kau jangan kayak penjahat kali ngomongnya. Dia ngomong diukir. Digrafir, coy. Grafir, Mas, bukan diukir. Oke. Ya, jadi ini grafirnya pakai tangan atau apa sih? Pakai Pakai mesin, Jack, lu jangan sembarangan. Tangan dong, tangan pakai mesin engrave kan? Iya. Tangan mesin engrave. Terus temanya apa itu, Mas? Temanya lebih ke daun padi. Daun apa? Padi. Oh, daun padi. Jadi ibaratnya bahan makanan pokok orang Indonesia ya. Bener. Gila, memang keren kali. Lampunya juga udah modifikasi total semua ya? Ya, ini udah facelift Expander 2022. Udah facelift juga 2022. Belakang, depan belakang. Bangun ini berapa lama sih, Mas? Untuk mobil ini jadi dari 0 itu 45 hari. 45 hari? Iya, terus kita kan sempurnakan terus. Sampai selesai kira-kira berapa lama? Sampai 3-4 bulan. 3-4 bulan ya? Jadi ini mungkin proyek kedepannya ganti turbo, terus interiornya perapian dikit-dikit ya? Benar. Karena interiornya ada kayak di bagian pilar ada sedikit kebuka. Benar. Karena sering bongkar pasang Iya, cari settingan terbaiknya. Benar. Ini salah satu mobil favorit gua. Bangunnya nggak gampang, ya tapi kalau dibilang bang, tapi ini nggak proper. Proper buat apa? Abang bangun ini buat proper, modifikasi dong, Benar. ya kan? Buat auto salon, ya menurut dia proper, menurut gua juga proper. Lu kalau mau adu poin sama mobil ini, selesai kawan, nggak ada lagi. Engine shop main, kaki-kaki main, ya kan? Body kit main, custom, udah kalau custom nggak diragukan lagi. Motorize bisa jadi satu-satunya nggak bunyi di sini, yang lainnya bunyi semua. Bener gak sih? Benar. Nah itu, ya kita hargailah dari setiap modifikasinya. Terima kasih Mas, Thank you. sukses terus Mas. Ini mobil apa nih? Tanya lah. Anjing L300 jadi begini. Gila, ini harus satu video nih Regan. Ini apa? L300. L300. Nah, di samping saya sekarang ini ada L300 dimodifikasi begini. Gila nih mobil nih, gila. Udah pakai Airsus juga. Nah, interiornya dibangun rapi juga nih. Jadi nggak geradakan-geradakan. Detil-detilnya terus. Dashboardnya pakai fiber. Rapi banget. Jack Blur custom. Ini gue demen banget mobil ini. Keren. Jadi menurut saya mobil ini harus ke Jakarta nih, wakil Solo. Gila, kayak udah menentukan pemenangnya aja lu. Kita lihat siapa pemenangnya. Ketahuan cuy. Ini bangunnya niat banget.
Nah, terus di bagian airsusnya juga sama. Wah, gila nih mobil. Keren. Regan, kau harus shoot bener-bener kasih teman-teman lihat mau di mobil nih. Terus, nah ini juga gak kalah menarik nih mobil. Gue demen banget nih. Mas, kalau mobil ini basicnya apa nih Mas? Ini basicnya Crown. Crown? Crown. Mati kalau di model. Beli body. Beli body Crown. Crown tahun berapa sih? Ini 93. 81. 81. Yang ini yang 81. Kenapa nggak mau beli Cherokee jadi bikin gini? Kenapa harus beli Crown jadi begini? Kan kalau Cherokee basicnya dia Jeep. Itu kaki-kakinya nggak bisa cepet. Oh, nggak bisa amblas begini. Jadi ini kan konsepnya sasisnya, lebih ke lowrider ya jatuhnya. Ya. Jadi sasisnya kita ambil sedan biar bisa rata tanah. Nah, Terus bodinya pakai Jeep. bodinya pakai Jeep. Jadi bodi Jeep Cherokee utuh masukin ke sini. Betul. Dari 4 pintu jadi 2 pintu. 4 pintu jadi 2 pintu. Ya. Terus bagian joknya juga diganti ya. Ya. Joknya semua ambil modelnya Porsche. Ya, tapi ini handmade sih. Handmade Iya. ya. Jadi modelnya Porsche dipasang ke sini. Ya. Gila, gue penasaran sih kalau bawa ini sampai Jakarta pinggangnya tahan nggak ya? Itu yang nongol di kap apa tuh, Jack? Ini. Ini cuma 4 barrel, cuma itu air Oh, pump-nya. 4 barrel berarti Ya. ini premiumnya dia. Mesinnya berarti pakai mesin? Crown. Oh, mesinnya mesin Crown. Oh, jadi 4 barrel, model barrel. Jadi pas jalan ini buka terus ya. Kalau digas ngebuka gitu. Iya. Karena dia kan dia jalan lewat linkage. Ikuti linkage-nya. Jadi cuma kalau lu mau bawa pelan-pelan ya agak susah kebukanya kan. Kalau mau Kunci gas dikit langsung gas. Jadi 0 sama 1 pilihannya. Terus bangun mobil begini tuh berapa lama, Mas? Ini alhamdulillah cepet sih ini. Ini nggak ada setahun. Oh, nggak ada setahun. Nggak ada setahun. Biayanya habis berapa kira-kira? Ini jual mobil 2 ini. Jual mobil 2, Bu, jadi Iya, satu ini. iya. Tapi hasilnya puas. Ya, masih kurang lah. Masih nanti tetap bakal ada progres lagi. Oh, kukirain dia jawab udah puas. Sebenarnya istrinya di rumah udah ngamuk-ngamuk aja nih kayaknya nih. Kau udah 2 mobil masih gak puas lagi, ulibas malah. Nggak boleh pulang nanti. Nggak boleh pulang ya. Oke, kita lanjut lagi next mobil. Siap. Terima kasih Mas. Siap. Sukses Terima ya. kasih. Ya. Nah, ini di belakang kita udah ada Civic Nova tahun 91 ya Mas ya? Iya. Yang punya mobil mana? Ini, saya, Pak. Nah, ini. Iya. Umurmu berapa Mas? Saya masih 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun kenapa suka sama mobil tahun 91 Mas? Ya, gimana ya, Mas? Mobilnya dilihat tuh enak gitu loh. Enak. Iya. Jadi ibaratnya pas beli ini kecebur dulu atau gimana? Pas beli kan pasti ada nyeselnya kan mobil ini kan? Ya, dulunya ada kan teman-teman pakai mobil yang udah Ah. baru-baru. Begitu beli ini karatnya di mana-mana. Iya. Beresin kaki, tangan kena kepala Iya. ya kan. Jadi mau nggak mau ya pengalaman gua dong di sini ya kan. Ujung-ujungnya di swap mesin K24. Iya. K24 RBB. Iya. RBB internal semua standar nih, Mas. Ini standar. Oh, internal semua. Internalnya apa? Mesin. Mesin masih standar ya. Mesin standar semua. Nah, kalau teman-teman bilang, "Bang, swap mesin Nova sama Estilo tuh swap Nova tuh paling susah karena satu engine mountingnya itu banyak custom ya." Iya. Bener ya? Iya. Di bagian sini plug and play tapi bagian kanan tuh nggak plug and play. Apalagi di bagian dudukan dekat power steering itu harus ada penambahan daging sekitar gini deh buat dia bisa lurus. Terus begitu udah lurus, masalahnya apalagi oli karternya terlalu dekat ke lantai. Iya. Bener dong? Bener. Mau nggak mau dia agak naikin sedikit tapi kap mesin nggak bisa tutup. Solusinya apa? Custom kap mesin. Tapi karena ini masnya nggak mau custom kap mesin, oli karternya ceper ya? Iya. Oli karternya ceper. Nah, begitu udah selesai, masalah sampai sana? Enggak. Masih ada masalah lagi, Regan, kalau di Nova ini. Traction bar, begitu lu gas mobilnya begini-begini. Otomatis custom traction bar ya? Iya, ini ada. Bikin traction bar lagi, linkage-nya custom. Gimana, Mas? Linkage yang buat transmisi. Itu Ini. iya, custom. Custom ya? Karena kalau pakai punya dia itu sama sekali nggak mau masuk gigi. Iya. Sekarang gear 1 posisinya kemana? Ke belakang. Ke belakang Iya. ya? Gear 1, 2, 3, 4. Jadi ambil modelnya Skunk 2. Dibangun di mobil ini. Terus pembangunan mobil ini berapa lama? Ini baru 2 bulan ya, Mas, masuk ini. Oh, bangunnya 2 bulan Iya. ya? Untuk bangun total begini. Cuma bagian AC-nya kayaknya belum ada pipingnya ya? Belum ada. Bangunnya di bengkel? Wasis Gerek, Boyolali. Boyolali? Iya. Oke. Terus, oh coilovernya belum pakai ya? Belum. Berarti ini pakai coilover port kit namanya, potong sedikit. Iya dong. Pakai port kit kan? Iya. Lu juga ada kan kayak gitu? Aku nggak, aku ganti EG6. Nah, Masnya pasti pusing cari coilovernya mirip dengan apa kan? Iya. EG6 beli. EG6. Estilo yang Jepang. Jangan beli Estilo lokal. Jadi dia model gunting begini, masuk.
Jadi kalau port kit begini lu bawa jalan, tahu nggak kendalanya dari mana? Tetek lu goyang-goyang naik turun terus. Emang kalau buat jalan getar banget. Getar kan? Ini Iya. tetek goyang kan? Iya. Nah itu. Tete masnya goyang juga. Goyang juga gitu. Goyang. Bener kan? Itu bedanya di sini. Terus di bagian fuel systemnya ada dirubah apa nggak? Ini nggak ada sih mas. Banyak rubah lah, berarti dia nggak tahu. Jadi kalau misalnya lu Nova rubah ke mobil injeksi itu perubahannya banyak banget. Oh, maksudnya rubahnya Iya, itu. Ya. karena apa? Tangkinya itu bawaannya itu model Weber, model karburator. Otomatis harus dibuat injeksi. Tanam pompa bensin di bagian dalam. Begitu dalam, dia ngalir terus kan. Mau gimana? Harus bikin katupnya. Pindahinlah punya Estilo ke sini, baru bisa masuk. Bangun dengan murah. Bangun ini habis berapa banyak? Berapa ya mas? Hah, Belum totalan ini mas. nggak apa-apa. Bapak nggak lihat nih. Nggak apa-apa. Picing mata aja sama aku. Berapa ya? Ini hampir 80. 80. Murah sih gue bilang. Murah, berarti gearbox masih pakai K24 ya? Iya. Berarti bengkel yang bangun teman sendiri. Iya. Yang penting buat portofolio Ini supaya bengkelnya juga rame. pasang sendiri saya yang masang mas. Masang sendiri juga, Iya. tapi nggak kurus-kurus. Lah iya gitu. Iya, gitu. Nah itu, jadi 1000 cara kalau lu mau bangun modifikasi mobil ya mau nggak mau DIY jatuh ya. Iya. Ngerjain sendiri yang nggak tahu lu tanya ke bengkel, lu bantu-bantuin ya bengkel juga mau kerjain ya. Oke, sukses terus Oh, mas. iya. Makasih. Modifikasinya, Iya. semoga mobilnya berangkat ke Jakarta ya. Amin. Amin, gaspol. Nah ini udah ganti. Ya kalau diesel beginilah ya. Turbonya ganti hybrid, terus apa itu? Intake manifold standar, piping stainless masuk lagi. Nih, bangunnya rapi banget nih mobil nih. Punya mas ya? Ini mas, masuk mas, ayo sini. Geber coba mas, sekali. Keren. Camnya standar pasti. Coba kau tanya. Iya. Coba kita tanya langsung. Nah, Mas. Tujuan modifikasi mobil ini arahnya kemana nih? Modifikasinya? Time attack. Time attack. Iya. Jadi benar-benar buat track ya, Iya, bukan buat betul. harian ya. Iya benar. Bangunnya di Semarang. Semarang. Oke. Terus kalau ini pakai skinning atau asli karbon sih? Asli karbon semua ini. Mas. Asli karbon. Hati-hati moncong kau Rega. Kau tadi bilang skinning kau, jahat kali kau. Jadi untuk bumper, fender, panggangan sate udah pakai karbon semua ya. Ya, sampai bumper belakang, atap, Bumper belakang, bagasi atap. belakang. Bagasi belakang juga Bapaknya karbon tahu nggak harga karbon berapa duit? Kita pegang kartu asnya dulu baru nanti minta uang ya kan. Kalau nggak aku sebut nih harganya nih. Gini, gue tanya dulu. Atap begitu lu karbonin berarti yang asli dicopot, semua. Ya, diganti yang karbon. diganti yang ini. Iya, di asli. Bocor nggak? Enggak. Pertama kali pasang pasti bocor dong. Enggak sih. Nggak, masa serius, nggak boleh bohong. Kayaknya enggak. Soalnya papa juga. Oh, papa juga yang pasang, Iya. berarti udah bener. Jadi biasanya orang kalau ganti atap karbon begini harus bocor. Karena apa? Kalau dia nggak bocor berarti pemasangannya nggak rata. Kalau dia bocor berarti dalamnya tinggal disil pakai karet kotak gini, yang biasa buat kaca depan Innova. Pakai di bagian atasnya baru dia seal semua rapat banget, nggak bersuara. Oke, terus kita lihat. Jadi spesial dari mobil ini di bagian interiornya juga. Joknya ini pakai apa nih mas? Joknya pakai itu Technocraft. Technocraft. Iya. Berarti Sultan loh mas. Enggak. Berarti Sultan ini loh. Pakai Technocraft, lihat pintunya aja karbon. Aku begitu nyenggol dikit langsung peot dia ke dalam. Joknya ini berapa duit mas? Segitulah, Om. Anggap gua nggak tahu lah, nggak apa-apa. Anggap ini bukan pengepul ya kan, nggak tahu harga nih berapa nih Technocraft. Sekitar 6 lah. Hah? 6 Sekitar- juta? Masa 6 juta? 6 juta nih turunin Regan, mundurin mobil. Langsung embagging berhasil. Baking berhasil. Jadi kalau untuk joknya mahal lah ya ibaratnya ya. Iya. Joknya lumayan mahal. Terus kalau untuk apa tuh? Dibuka aja kok, nggak apa-apa. Iya. Dashboardnya diganti baru. Dashboardnya ya ganti baru. Diganti baru ya. Iya. Dashboard ganti baru, door trim juga baru, pakai pattern punya tahun 95 ya. Iya, benar. Estilo tahun 95. Iya, 95 ini. Nah, ini interiornya juga sama nih, dibangunnya rapi banget. Pakai tahun 95, jadi orang bilang Estilo tuh sama semua beda. Estilo tuh ada 2 kasta, tahun 92 sama 95. Kasta yang paling tinggi yaitu di tahun 95 dengan batik-batiknya nih. Dia ada batik bludrunya ini yang ada kebiru-biruan. Nah, itu di mahal di mobil ini. Terus kalau untuk MID-nya dong Haltech coy. Standalone. Enggak pakai Hondata. Hah? Hondata. Hondata. Iya. Oh, ini masih pakai Hondata, jadi ibaratnya belum standalone full lah ya. Iya, belum.
Terus kalau untuk transmisinya Close ratio. close ratio. Iya, pakai Udah close pakai ratio. close ratio juga. Berarti ini udah turun drag dong? Belum pernah. Belum pernah turun drag. Jadi masih untuk balap kanebo ya? Iya, untuk balik Manibu aja. Balap kanebo Regen. Bisa gila gua dibuatnya. Terus ini spionnya? Spionnya ini pakai merek Wes. Hah? Wes. Wes. Iya. Gila nih spionnya mahal loh Regen. 11 juta sendiri weh. Beneran? Emang iya mas? 11 jutaan? Ya segitu dah. Jadi ini untuk spionnya itu sama dengan bumper RX-7 saya, si Wes. Jepang. Gila nih anak sultan berarti ini. Siapa nama bapaknya? Kok jadi aku mau urus-urus ya kan? Bisa buka kap mesinnya? Bisa Mas? bisa. Tapi nggak ada gagangnya kok. Nggak apa-apa. Karena ringan gua tahan aja. Coba. Nah, lihat pegangannya aja beda. Kalau Sultan tuh beda. Kalau orang biasa pakai sparko-sparkoan kan. Kalau lihat nih mereknya apa? OMP Itali coy. Nah, gila. Mesinnya. Nah, mesin ini pakai seri apa nih, Mas? Ini K24 K24 ya. stroker Berarti ini K24 stroker ke 2700. 2700. K20 kok. Sorry. Oh, K20 stroker ke 2700. Iya. Berarti K20-nya punya DC5 atau punya CL7? Dulu kurang tahu punya apa. Kurang tahu. Iya. Camnya standar. Udah ganti semua. Udah ganti juga. Iya. Camnya udah ganti juga. Terus kalau untuk ITB-nya pakai AT Power ya. Iya, AT Power. AT Power linkage di bawah. Terus Kecun. Nah, kalau misalnya kalian daerah-daerah, wih ada J-Pro. Jadi kita Alright. battle. Alright. Jadilah. Jadi ya. Jadilah, masa enggak? Nah, taruhan perusahaan bapaknya lumayan loh kita. Taruhan Jeep kita bawa pulang. Oke. Dia punya Jeep, gue punya Simian, menang dia. Tapi gue ambil lumayan dapat Jeep ya kan. Terus nah, ini salah modifikasi lagi buat teman-teman kalau bangun Honda. Nggak selamanya itu bangun Honda lu harus vapor blasting atau sandblasting. Jadi kalau buat beginian tuh bisa pakai powder coating ya. Ini dia pakai powder coating semua. Biar warna hitam, rapi, nggak susah-susah lagi cleaningnya. Alternatornya di vapor blasting dia itu. Alternator di vapor blasting, udah pakai hotspot juga. Terus ITB-nya pakai AT Power. Ini PR banget di mobil ini ITB-nya karena AT Power tuh terkenal susah idle. Susah dia buat balance ya. Iya. Jadi pas dibawa jalan tuh suka begini-begini. Kecuali tuningnya jago banget, baru bisa rata ya kan. Nah, itu kekurangan dari AT Power. Cuma kalau untuk secara model ya keren banget. Lu lihat pas dia tutup nih. With passion, attention to detail. Keren. IG-nya apa mas? Muhammad_Ivan. Udah punya cewek belum, Mas? Lu mau ngapain emang mau kawinin emang? Enggak, tanya dulu udah punya cewek belum, kan gitu. Udah punya cewek belum mas? Gak apa-apa kalau lihat aku kayak bapaknya gitu. Nggak cuma satu sih kok. Gak cuma satu ya. Bahaya kali ini orang nih. Biasa dulu Pak Boy pakainya BMW, ini pakainya IG6, bahaya juga. Jadi total bangun mobil ini berapa lama, Mas? Yang ini 6 tahun. 6 tahun. Wah, gila pantas sih. Pantas rapi begini. Pantas cocok. Oke, keren banget, Mas. Makasih ya kok. Sukses ya, Mas ya. Amin. Oke, semoga nih jadi wakil Solo buat ke Jakarta dia ya. Oke, amin. Towingnya jangan lupa, Mas, pengepul towing. Nah, ini kalian lihat nih. Jadi di sini tuh mobil-mobil line up untuk dijuriin. Kita masuk, kita ganggu jurinya semua. Jadi tahapan di Black itu begitu mobil datang begini nih, disuguhkan di depan kalian nih kan. Iya, Yang dinilai pertama kali apa dulu nih? eksterior langsung. Eksterior dulu, habis Iya. itu Baru mungkin kaki, baru mesin, interior, audio. interior audio. Nah, Iya. orang-orang kan suka tanya nih, wah di Black itu ada yang model ekstrim, ada yang model buat street race, digabung gitu. Emang di Black digabung atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk pemisahan kelas pialanya beda. Oh beda Dipisah, ya? iya. Jadi ada masuk yang satu tuner, satu lagi player. Iya, betul. Kalau di kita namanya kontes sama culture. Oh, kontes sama culture. Iya. Yang modifikasi kayak gua lakukan biasanya Di culture. culture. Lebih Jadi culture banget. lebih culture banget. Ini kau nggak tahu nih. Velg kalau menentukan harga naik turunnya di Indonesia inilah orangnya. Ya kan? Jadi kalau BBS sekarang mahal, tanya ini orangnya nih. Bahaya kali ini memang nih. Willy FWD. Ini masukin sini, promoin ya kan. Terus, jadi kalau untuk di Solo nih, antusiasnya gimana nih, Mas? Kali ini, Mas? Ya cukup ini ya. Banyak pemain baru sih yang pasti. Banyak pemain baru. Rame Itu yang kita juga. harapkan karena Iya, generasi. betul, generasi. Berarti ini mobil yang ada di sekarang di sini itu semua dari apa tuh? Pas pandemi mereka ngebangun ya. Iya, betul Begitu sekali. open langsung mereka udah siap semua Betul. mobil-mobilnya. Sampai ada yang namanya juga mobil pandemi katanya ada. Mobil pandemi juga ada. Iya. Nah, Mas kan udah keliling-keliling nih. Black Solo
mobil dari sini pemenang bisa bersaing nggak sih sama Jakarta, sama di Bali itu bisa bersaing nggak? Bisa bersaing semua ya. Berarti pemenang dari sini ada yang dikirim ke Jakarta nanti ya? Betul, ada yang di Jakarta. Berarti ada dapat ibaratnya spesial golden ticket lah ya. Betul, Udah ada ya. golden ticket dari masnya. Nah itu keren ya. Ini bagian juri eksterior, interior, yang audio kau tahu nggak siapa? Coba kau harap belakang kau. Ah, itulah Ko Maslim yang suka juriin mobil aku. Sering aku dikasih 0 sama dia. Enggak. Pas Ko Maslim juri, pas mobil gua champion terus. Ini paling baik memang Ko Maslim nih. Pesertanya berapa nih Mas, kali ini? Ada 66 ya? 66. 66. Jadi bukannya orang ada duit, mau daftar langsung masuk nggak bisa ya di sini? Enggak. Jadi dipilih dulu. Dipilih dulu, betul. Sesuai dengan kriterianya Black nggak? Iya. Kalau sesuai baru masuk gitu ya? Ya, betul. Oke, jadi kita jangan ganggu lagi biar mereka bertugas terus ya kan? Justru Jaga terus. enak nih kita jadi duduk kan. Jadi duduk ya. Iya. Nanti gue yang kena maki, nggak ada lagi otak kau Jack katanya. Oke, terima Siap. kasih Mas. Thank you. Ya. Ini Mas Oji, Mas Willy, ini Mas Audi. Mas Audi. Instagramnya apa Mas? Audi Sideworks. Audi Sideworks. Nah, di sini. Nanti tinggal dimasukin. Oke, terima kasih buat juri-juri yang bertugas. Jadi, nah kalian lihat, jadi jurinya bukan sembarangan juri, mereka yang udah benar-benar jago di bidangnya mereka ya jatuhnya ya. Kita ada di boothnya Black Experience. Jadi mana yang kamu suka bisa kamu bawa pulang. Helmnya maksudnya kan? Ya, mana yang kamu suka bisa bawa pulang semua di sini. Kayak jaket, kaos, helm. Ini lucky draw ya Mbak ya? Iya. Jadi kalau udah pembelian ini, lucky draw-nya ini. Nah, kita ada games. Nanti kalau main 1, 2, 3 nanti setiap main kasih stempel, nanti dikumpulin aja sampai penuh. Nanti baru boleh ngambil lucky draw. Boleh ambil lucky draw. Contohnya aku ambil ya. Ya. Wih, dapat mobil. Enggak. Banyak boleh bawa pulang katanya. Dapatnya stiker, kayak kira-kira begitulah. Jadi bukan hanya di sini tentang otomotif semua ya, pegonnya anak-anak mobil lah. Lu di sini bisa main semua nih. Oke, terima kasih Mbak. Nah, itu ada J-Pro. Jadi kita pengepul sama J-Pro akan adakan battle lah kita ya. Betul, kita harus battle dong. Kita belum berapa battle-nya, Jo? Kita battle bulan 12. Kita bulan 12 ya. Desember berarti ya. Desember. Kalau kata orang ada battle diesel, battle for winter, ya kau lihat aja lah nanti. Yoi. Gimana caranya kami habisin mobil kami di garasi semua. Cocok kau rasa? Cocok dong. Sekarang gua tanya, YouTuber mana yang punya 4-wheel? J-Pro. J-Pro. Ya. Yang punya 4-wheel drive? Semua ada. Rear-wheel drive? J-Pro. Supercar? J-Pro lah. J-Pro punya, pengepul juga punya kan? Punya. Jadi apalagi kita Ini baru. gaskan. Gaskan. Jangan kau menang uang aja, nggak ada urusan sama aku, ya kan? Jadi kita battle nanti, ada battle di Surabaya, ada battle di Bali juga, ada battle juga di Jogja. Kau lihat keseruan kami itu semua. Jadi kalau dibilang pengepul sama J-Pro battle butuh sponsor nggak? Ya kami bukan kaleng-kaleng lah kawan. Kan Lihat gitu. di belakangnya ada apa? Di belakang kita ada bapaknya J-Pro, nggak ada urusan. Enggak, itu maksudnya Black Oh, Jack. Oke. Ya, ini keseruannya kita di sini, Black Auto Battle. Ya, sampai di sini saja, kita lanjut lagi ke next vlog. Welcome to Black Auto Battle Solo.